Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku bikin puding lumut susu coklat dan aku bikin puding ini untuk ide jualan aku dan kebetulan ini lagi ada yang order. Jadi untuk rasanya tuh bener-bener enak banget, lembut dan yang pasti bikin ketagihan. Sebelum memulai jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Jadi gimana sih cara membuatnya? Dan juga aku pakai bahan apa aja, simak terus videonya sampai akhir. Keep on watching. Nah, jadi untuk bahan apa aja yang aku pakai semuanya sudah ada di layar. Kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture layar handphone atau layar PC. Selain itu, aku juga sudah tulis ulang semua bahan dan takaran di description box di bawah. Jadi yang pertama, aku mau bikin untuk layer puding lumutnya. Masukkan 1 bungkus agar-agar plain atau tanpa warna. Kemudian masukkan gula pasir. Lalu tambahkan juga dengan 2 butir telur. Jadi telur ini jangan di skip ya untuk menghasilkan tekstur lembutnya. Setelah itu aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Dan pastikan untuk telurnya ini harus benar-benar sudah tercampur dengan semua bahan. Setelah dirasa semua sudah tercampur, kemudian masukkan pasta vanila. Lalu tambahkan juga dengan pasta pandan. Kemudian aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Jadi di sini aku ngaduknya sambil aku masukkan juga dengan cairan santannya. Nah, santannya dimasukkan sedikit demi sedikit ya. Santan di sini aku pakai dari 1 bungkus santan instan yang aku tambahkan hingga semua volume airnya mencapai 800 ml. Lanjut masukkan semua santan hingga santannya habis sambil diaduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah itu mulai nyalakan api dan rebus dengan menggunakan api sedang. Nah, untuk mendapatkan tekstur lembutnya, jadi jangan terlalu sering diaduk ya. Kalau terlalu sering diaduk boleh, tapi nanti tekstur lembutnya dia akan jadi kecil-kecil. Tapi kalau jarang ngaduk pada saat proses merebusnya ini, nanti tekstur lembutnya akan jadi lebih terlihat lagi. Dan setelah matang dan mendidih seperti ini, lanjut matikan kompor. Kemudian aduk-aduk hingga uap panasnya hilang, dan tips di sini agar bisa menghasilkan full lumut, jadi diamkan hingga dia suhunya jadi agak dingin. Jadi setelah agak dingin baru kita masukkan ke dalam loyang atau cetakan. Nah, aku pakai loyang, boleh juga kamu pakai cetakan ya, yang sudah dibasahi dengan air matang sebelumnya agar lebih mudah nanti melepaskan pudingnya saat sudah set. Setelah itu lanjut masukkan puding lumutnya, jadi sedikit demi sedikit dan juga perlahan hingga semua puding lumutnya habis. Dan setelah semua puding lumutnya habis, kemudian biarkan hingga dia set kurang lebih selama 60 menit hanya di suhu ruang ya. Setelah puding lumut set, lanjut kita bikin untuk layer yang kedua. Jadi sebelum menyalakan api kompor, aku masukkan dulu 1 bungkus agar-agar plain atau tanpa warna. Kemudian tambahkan dengan gula pasir, kemudian sejumput garam, lalu tepung maizena. Kemudian aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Setelah itu masukkan susu cair. Lanjut aduk-aduk lagi hingga semuanya tercampur rata. Dan setelah dirasa sudah tercampur rata, kemudian mulai nyalakan api kompor dan rebus dengan menggunakan api sedang hingga dia mendidih. Selama masa proses merebus ini harus selalu diaduk-aduk seperti ini ya, agar dia nanti nggak gosong di bagian bawahnya karena terbuat dari bahan susu. Hingga dia mendidih dan meletup-letup seperti ini, kemudian mulai matikan api kompor. Lanjut aduk untuk menghilangkan uap panasnya. Sebelumnya pastikan untuk puding lembutnya ini sudah set. Nah, setelah itu aku tusuk-tusuk dengan garpu ya, jadi nanti agar untuk layer kedua ini benar-benar melekat dengan sempurna.
Setelah itu masukkan puding susu perlahan aja agar dia nggak merusak tekstur dari puding lumutnya. Jadi masukkan sedikit demi sedikit. Setelah semua puding susu habis, kemudian diamkan hingga dia set, kurang lebih di suhu ruang aja selama 60 menitan. Dan setelah dirasa sudah set untuk puding susunya, lanjut kita bikin untuk layer yang ketiga. Jadi aku masukkan 1 bungkus agar-agar plain, boleh juga menggunakan agar-agar coklat ya. Lanjut masukkan gula pasir, sejumput garam, kemudian tambahkan juga dengan tepung maizena, lalu tambahkan dengan coklat bubuk. Dan setelah itu aduk-aduk hingga semua bahan kering tercampur rata. Setelah tercampur, kemudian masukkan susu cair. Jadi susu cair ini bisa juga diganti dengan air putih biasa ya. Tapi kalau pakai air putih biasa, pastikan tambahkan juga dengan kental manis. Kemudian aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian tambahkan dengan coklat DCC atau dark cooking coklat. Boleh juga disisir terlebih dahulu atau boleh juga dimasukkan utuh seperti aku ini. Lanjut nyalakan api kompor dan rebus dengan menggunakan api sedang hingga dia mendidih dan juga meletup-letup. Dan setelah dia matang dan mendidih seperti ini, kemudian matikan api kompor, lanjut aduk-aduk lagi untuk menghilangkan uap panasnya. Sebelumnya pastikan dulu untuk puding susunya ini sudah set. Tusuk-tusuk lagi dengan menggunakan garpu nanti agar puding coklatnya ini benar-benar melekat dengan sempurna dengan puding susunya. Setelah selesai, kemudian tuang puding coklatnya secara perlahan aja agar dia nggak merusak tekstur dari puding susunya. Setelah selesai, semua puding coklat dituang dan habis, kemudian diamkan di suhu ruang selama kurang lebih 1 jam dan masukkan ke dalam chiller atau lemari es selama minimal 3 jam hingga dia set. Dan ini setelah kurang lebih 3 jam aku masukkan ke dalam lemari es, aku mulai keluarkan dan aku langsung keluarkan juga dari cetakannya. Dan ini dia puding lumut susu coklat sudah jadi dan sudah siap untuk ide jualan kamu. Selain untuk ide jualan yang benar-benar bikin kamu laris manis, juga bisa untuk ide hampers atau ide puding ulang tahun. Dan juga pastinya cocok juga untuk cemilan sendiri di rumah untuk menemani santai kamu. Dan ini aku langsung kemas di dalam boxnya dan siap untuk diantarkan ke customernya. Puding lumut susu coklat ini lebih nikmat lagi disajikan dengan menggunakan fla ya. Nah untuk resep fla kamu bisa lihat di kolom deskripsi atau description box di bawah. Aku sudah cantumkan linknya. Gampang kan cara bikinnya? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, klik juga loncengnya, like postingan ini dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.